Pak Haji sehat. Allah saleh. Pak, sehat. Sehat sih. Masih sholat berarti sehat. Kapan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi hadana wa an'amana bil Islam wa amarana bil jihad wa nawwara qulubana bil kitabil munir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa adda al amanah wa nasaha al ummah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha bi rusulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Qala inni ja'aluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi az-zalimin. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah haqqa hamdi. Satu-satunya kalimat yang bisa mewakili lisan dan hati kita sebagai bentuk rasa syukur atas segala limpahan nikmat Allah yang tak terbilang nilainya. Nikmat yang Allah berikan pada kita ibarat melampaui samudra yang tak bertepi dan ibarat rahman-Nya yang tak berkesudahan. Lebih-lebih hidayah iman dan Islam yang merupakan permata paling berharga dalam hidup kita. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan pada Nabiullah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman yang menjadi uswah hasanah bagi seluruh umat manusia. Dialah Nabi, pembangun peradaban mulia dan penyebar risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, pagi hari ini kita bersama-sama dengan khusyuk dan hikmat telah menunaikan sholat Idul Adha, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan kepasrahan diri yang tinggi guna meraih ridha dan karunia-Nya. Gema takbir, tahmid dan tahlil sebagai wujud pengakuan dan kepasrahan diri bahwa kita adalah hamba yang lemah di atas kemaha agungannya, di atas kemaha terpujiannya dan kemaha suciannya. Pada waktu yang berdekatan, berkumpullah jutaan jamaah haji
yang berasal dari berbagai pelosok negeri di padang Arafah guna melaksanakan wukuf, berhenti dan bertafakur, berzikir dan beristighfar. Wukuf di padang Arafah sejatinya merupakan perjumpaan iman dan kemanusiaan guna mengasah hakikat penghambaan diri, mujahadah hati guna mempertebal iman dengan memperbanyak doa. Rasulullah menggambarkan peristiwa yang mulia ini dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ma min yaumin aktsara min ayyuqillah fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tiada hari di mana Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba-hambanya dari neraka lebih banyak daripada pada hari Arafah. Bermacam-macam suku bangsa yang berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda adat kebiasaan, bersatu dalam balutan kain ihram yang tak berjahit berwarna putih, memohon belas kasih Allah yang tak bertepi, memohon rahmat Allah yang tak berkesudahan. Sementara itu, kita yang berada di tanah air juga menunaikan ibadah kurban, mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai wujud kesyukuran akan nikmat Allah yang tak terhingga, sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak, maka salatlah dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci itulah yang terputus dari rahmat Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah model ideal bagi pemimpin umat. Kepemimpinan umat manusia diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentu tidak gratis, tapi melalui perjuangan dan berbagai ujian dalam bentuk perintah dan larangan. Allah menggambarkannya dalam surah Al-Baqarah 124. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'aluka lin-nasi imama. Qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menyempurnakan dan berhasil melaksanakannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu wahai Ibrahim pemimpin bagi seluruh umat manusia. Lalu Ibrahim pun meminta, ya Allah jadikan pula lah keturunanku. Allah kemudian berkata, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan makna kalimatin atau beberapa kalimat dalam ayat ini berhubungan dengan perintah dan larangan Allah dalam konteks manasik haji dan pensucian diri. Kebersihan lahiriah tercermin dari kebersihan jiwa. Umumnya kebersihan dan kesucian berakar pada akidah dan keyakinan yang kokoh atau qanitan lillah, juga berakar pada akidah yang lurus sebagaimana yang disebutkan dalam terminologi Al-Quran, yaitu hanifan muslimah. Dengan demikian kebersihan adalah syarat pertama dan utama bagi seorang pemimpin. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa ujian kepemimpinan Nabi Ibrahim meliputi ujian kecerdasan, ujian keimanan atau ujian spiritual, dan ujian emosional atau ujian yang menempatkan kapan harus berani dan kapan harus bersabar. Kecerdasan akal pikiran Nabi Ibrahim telah teruji dalam perjalanannya mencari Tuhan, serta caranya menghadapi dan melumpuhkan argumentasi ketuhanan Raja Namrud, seorang penguasa dari Raja Babilonia atau yang sekarang dikenal dengan Irak. Keimanan Nabi Ibrahim adalah keimanan yang bulat dan utuh, yaitu akidah yang lurus dan bersih. Semuanya dicapai dengan mata, telinga, akal sehat dan hati yang jujur. Puncak keimanannya itulah dalam bentuk penyerahan diri secara menyeluruh, sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 131. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah dan renungkanlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim berserahlah diri. Qala aslamtu lirabbil alamin. Lalu kemudian Ibrahim menjawab, ya Allah aku tunduk dan berserah diri kepada Rabb alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Keberanian Nabi Ibrahim telah terbukti dan teruji dari sikapnya yang anti kemapanan demi akidah dan keislamannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tegas menolak ajakan orang tuanya, menolak ajakan kaumnya, bahkan penguasa negeri Babilonia untuk mempersekutukan Allah. Semua itu dilakukannya dengan cara-cara yang cerdas dan elegan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam kembali diuji tak kala beliau dilemparkan ke dalam api. Karakter seorang mukmin yang sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, menjadi salah satu wasilah bagi Allah untuk menurunkan pertolongan. Pada detik-detik terakhir kulit Nabi Ibrahim tersentuh api. Allah menggambarkannya dalam Al-Quran. Qala harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Berkatalah para penguasa Babilonia dan para pengikutnya, bakarlah Ibrahim dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar ingin membalas perbuatannya. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Membalas kekejaman itu Allah kemudian berfirman, wahai api, jadilah kalian dingin dan berikanlah keselamatan bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka adalah orang-orang yang merugi. Karakter sami'na wa ta'na pada perintah Allah semakin diuji dengan turunnya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim agar bersegera meninggalkan tanah airnya, yaitu Irak. Tidak sampai di situ, kesabaran Ibrahim alaihissalam lagi-lagi diuji saat harus meninggalkan anak dan istrinya di tengah lembah yang sepi dan tandus tanpa dukungan logistik dan perbekalan yang memadai. Nabi Ibrahim dan Sayyidah Hajar mendapatkan perintah dari Allah, satu perintah yang sangat berat bagi pasangan suami istri manapun. Tak kala mereka berdua beserta Ismail yang masih belia harus meninggalkan Palestina menuju padang pasir yang tandus yang saat ini dikenal dengan kota Makkah. Di sana tidak ada air, tidak makanan, tidak pula keramaian. Hanya ada padang pasir tandus disertai terik matahari yang panas membakar. Nabi Ibrahim kembali harus benar-benar melumpuhkan rasa memiliki dan dimilikinya. Tak kala Allah memerintahkannya untuk segera meninggalkan Hajar dan Ismail di gurun pasir yang tandus, hanya dengan persediaan kerabah air yang tersisa untuk 1 hari ke depan. Tanpa ragu Nabi Ibrahim berbalik arah ke Palestina, meninggalkan 2 belahan jiwanya, yaitu Sayyidah Hajar dan Ismail. Melihat suaminya berbalik arah, Hajar pun mengikutinya seraya bertanya, wahai suamiku, mengapa engkau meninggalkan kami? Kemana engkau akan pergi meninggalkan kami? Bagaimana kami bisa menyambung hidup di tempat seperti ini? Berkali-kali Sayyidah Hajar bertanya pada suaminya, namun Ibrahim tidak menjawab satu kata pun. Bukan karena Ibrahim tega atau ragu, tapi khawatir jika perbincangan dengan istrinya akan mengganggu komitmen untuk tetap sami'na wa ata'na dengan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berkali-kali pertanyaan tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Namun ada satu pertanyaan yang pada akhirnya dijawab oleh Nabi Ibrahim. Tak kala Hajar berkata, Allahu amaraka hadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu wahai Ibrahim untuk meninggalkan kami di tempat yang tandus ini? Lalu Ibrahim menjawab, na'am. Idzan la yudayna Allah. Jika demikian Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami berdua, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Begitu kuat ketaatan Sayyidah Hajar dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam kepada Allah, sehingga selanjutnya ketika Ismail akhirnya menangis kelaparan, keadaan panas terik membuat Hajar tak dapat memberikan ASI. Akhirnya Hajar berikhtiar berlari-lari kecil mendaki bukit Safa, kemudian berbalik menuju bukit Marwah, dan lagi Safa, lalu kembali ke Marwah hingga 7 kali. Akhirnya keluarlah mata air surga yang dipancarkan dari kaki Nabi Ismail dengan ucapan yang kita kenal dengan Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah tidak pernah meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Keduanya diangkat derajatnya oleh Allah. Pengorbanan keduanya saat ini diabadikan dan diamalkan oleh seluruh umat Islam, baik yang melaksanakan haji maupun yang melaksanakan umrah. Tak peduli dia laki-laki atau perempuan,
tua atau muda, kaya atau miskin, atasan atau bawahan, semua harus melaksanakan. Bahkan sa'i merupakan rukun ibadah haji dan umrah sebagai momentum napak tilas sekaligus penghargaan tertinggi pada seorang perempuan tangguh yang mulia dan dimuliakan karena kegigihan dan ketulusannya menjadi cermin pribadi yang sami'na wa ata'na. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak lengkap rasanya jika ketaatan dan kepatuhan Ibrahim dan Sayyidah Hajar sebagai pasangan yang soleh kita jelaskan pada forum yang mulia ini. Maka ada satu dukungan lagi yang menunjukkan militansi keimanan, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dukungan yang solid yang sama tercermin dari sikap Nabi Ismail saat diminta pendapat oleh ayahnya ketika ayahnya bermimpi menyembelih dirinya. Jawaban Nabi Ismail pun diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Tak kala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha atau dewasa, maka Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Belajar dari kepemimpinan Nabi Ibrahim dan ujian para keluarganya, yaitu Nabi Ismail dan Hajar, jelas bahwa kebersihan adalah prasyarat bagi seorang pemimpin. Selanjutnya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, yaitu kecerdasan meletakkan kapan harus berani dan kapan harus bersabar, adalah syarat penting bagi calon-calon pemimpin umat. Semuanya harus terbukti dalam perkataan, terbukti dalam sikap, dan terbukti dalam perbuatan, dan teruji atau akan diuji seiring berjalan waktu. Lebih jauh lagi, Nabi Ibrahim adalah seorang pemimpin yang memiliki visi masa depan, sebagaimana tercermin dalam firman Allah, qala Ibrahim rabbi ja'al hadza balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan direnungkanlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabb, jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang aman, dan jauhkanlah kami beserta anak cucu daripada menyembah berhala. Doa ini merefleksikan visi dakwah yang berkelanjutan, bukan karena nafsu melanggengkan oligarki kekuasaan, tapi harapan bahwa pemimpin yang lahir dari rahim umat ini adalah pemimpin yang memiliki jiwa pendakwah, pemimpin yang memiliki jiwa yang gigih dan tulus mensejahterakan rakyat dan masyarakatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya, kaum muslimin rahimakumullah, hanya sedikit yang mampu lulus dari ujian-ujian seperti yang diberikan oleh Allah pada Nabi Ibrahim. Maka mari kita senantiasa bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diperkenankan menjadi hamba-hambanya yang mampu meneladani sifat dari keluarga Nabi Ibrahim dan juga para turunannya. Mari kita akhiri khutbah yang mulia ini dengan bersama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari raya ini kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang ikhlas berkurban dan meneladani keluarga Nabi Ibrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.